Kembali kita berjumpa pada materi perangkat keras komputer, yaitu bagian dari mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk kelas 10. Pada materi ini kita akan membahas komponen-komponen pendukung atau komponen-komponen pembentuk dari sebuah komputer sehingga menjadi komputer yang utuh dan bisa digunakan. Oke, kita mulai dari komponen pertama. Yang pertama kita bahas di sini adalah motherboard. Motherboard ini disebut juga dengan papan induk karena pada motherboard inilah dihubungkan komponen-komponen yang lain sehingga menjadi sebuah komputer yang utuh, seperti prosesor, RAM, hard disk, kartu grafis, dan lain-lain. Pada motherboard ini terdiri dari banyak bagian sesuai dengan fungsi masing-masing. Contohnya ini soket untuk prosesor. Soket ini terdiri dari tergantung dengan prosesor apa yang akan kita masukkan. Kalau kita menggunakan prosesor jenis Intel, soketnya biasanya seperti LGA 775 untuk dual core, core 2 duo, dan Celeron. Sedangkan soket 1155 untuk seri i3, 1150 untuk i5, i7. Sedangkan untuk prosesor produksi dari AMD atau Advanced Micro Device, soketnya dikenal seperti Duron, prosesornya seperti Duron, Athlon, Phenom. Soketnya namanya biasanya seperti AM2, AM3, soket FM. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, chipset. Ini chipset ada dua, North Bridge dan South Bridge. Chipset South Bridge ini berguna untuk mengontrol komunikasi komponen berkecepatan tinggi seperti prosesor, RAM, dan kartu grafis. Kenapa dikatakan berkecepatan tinggi? Karena kerjanya dalam satuan gigahertz. Sedangkan yang ini slot untuk RAM atau random access memory yang fungsinya sebagai tempat menyimpan data sementara yang akan diolah dan yang sudah diolah oleh prosesor. Kemudian yang ini adalah slot AGP untuk tempat kartu grafis untuk mendapatkan dukungan video yang lebih bagus. Ini untuk slot PCI atau dikenal juga istilahnya dengan slot ekspansi. Karena slot PCI ini bisa menambah fungsi dari komputer itu tergantung perangkat yang ditancapkan kepada slot ekspansi atau slot PCI. Contohnya, yang tadinya komputer hanya memiliki satu LAN card, dengan ditancapkannya satu LAN card di sini menjadi bisa dua jalur. Atau yang tadinya komputer tidak bisa menangkap koneksi dari wireless, dengan ditancapkannya wireless LAN card, dia bisa menghubungkan dirinya ke jaringan wireless. Kemudian yang ini adalah chipset juga, namanya South Bridge, yaitu mengendalikan komunikasi komponen berkecepatan rendah. Dikatakan kecepatan rendah tapi tidak rendah-rendah amat. Contohnya itu komponen dari slot PCI, hard disk, dari back panel, atau dari komponen lain. Sedangkan yang ini adalah
konektor power ATX. Konektor power ini ada dua jenis. Dulunya dia 20 pin, tapi saat ini sudah pada umumnya udah 24 pin. Oke, pasangannya ini ada di sini juga. Power untuk prosesor ini terdiri 12 volt. Oke, kemudian ini slot IDE untuk harddisk bertipe IDE. Kemudian yang ini slot SATA untuk harddisk bertipe SATA. Kemudian di belakangnya ini banyak perangkat input output, juga konektor serial, kemudian konektor paralel, slot VGA yang biasanya berwarna biru, kemudian untuk multimedia, dan USB serta LAN card onboard. Pada motherboard ini juga ada jumper untuk front panel seperti untuk tombol on, tombol reset, lampu-lampu indikator. Di sini ada konektor untuk front panel juga, yaitu untuk USB atau slot multimedia untuk bagian depan casing atau front panel. Motherboard ini memiliki peranan penting dan berpengaruh ke kinerja komputer, tergantung spesifikasinya seperti komunikasi antar komponen yang dinyatakan dalam istilah FSB atau Front Serial Bus. Semakin tinggi FSB, maka komunikasi ketiga komponen atau kinerja komputer akan semakin bagus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke prosesor. Prosesor ini dikenal juga seperti dengan istilah otak komputer karena berfungsi untuk mengolah atau melakukan perhitungan digital terhadap instruksi-instruksi yang masuk kepada komputer. Prosesor ini memiliki satuan gigahertz, dan pada prosesor ini memiliki bagian-bagian juga. Ada ALU atau Arithmetic Logical Unit yang melakukan perhitungan aritmatika, kemudian control unit untuk mengatur sinkronisasi input dan output, serta memory unit atau untuk menyimpan instruksi yang akan dikerjakannya. Dalam prosesor juga ada dikenal core atau istilahnya inti atau otak. Pada prosesor dikenal juga istilah hyperthreading, yaitu secara virtual dia bisa melakukan atau membentuk core virtual untuk melaksanakan tugas-tugas perhitungan dengan lebih cepat. Kemudian pada prosesor ada istilah multitasking, yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan lebih dari satu atau banyak pekerjaan dalam satu waktu yang sama atau satu satuan waktu. Yang perlu diingat dalam pemilihan prosesor adalah core, multicore, artinya dia memiliki lebih dari satu inti pada satu prosesor. Artinya dia memiliki lebih dari satu inti secara fisik atau real, sedangkan pada multithread dia secara virtual, itu dibentuk oleh software atau sistem operasi bekerja sama dengan prosesor untuk membentuk core virtual.
namanya hyperthreading. Kalau di bacaan sistem operasi, prosesor hyperthreading akan dibaca, misalnya dia memiliki satu core, tetapi dengan fitur hyperthreading akan dibaca memiliki 2 core oleh sistem operasi. Sedangkan multicore atau dual core akan dibaca juga 2 inti atau 2 core, tapi secara nyata dual core memiliki inti secara fisik 2, sedangkan hyperthreading memiliki inti secara virtual. Untuk prosesor sekarang ini dengan kecepatan yang sangat tinggi sudah menggabungkan kedua fitur tersebut, yaitu multicore dan multithread. Artinya komputer itu sudah di samping memiliki core lebih dari satu secara nyata, secara virtual juga sistem operasi bisa membentuk core-core virtual untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih efisien. Ada komponen yang harus dilihat di dalam prosesor apabila ingin memilih prosesor dengan kinerja lebih tinggi, bernama cache. Cache pada prosesor ini adalah tempat menyimpan instruksi-instruksi yang akan bisa diaksesnya dengan sangat cepat. Cache pada komputer atau prosesor memiliki level, yaitu level 1 cache, level 2 cache, dan level 3 cache. Artinya prosesor akan mengecek cache terlebih dahulu sebelum mengambil instruksi secara langsung ke memori utama atau RAM. Kalau instruksinya masih ada di cache, maka dia akan memprosesnya seketika. Tetapi apabila tidak ada, maka akan mengakses ke memori utama atau RAM. Semakin tinggi nilai cache, maka kinerja prosesor akan semakin baik. Untuk komputer multimedia, pada pemilihan prosesor lihatlah cache 1, cache 2, cache 3 yang besar. Itu akan membuat komputer bekerja dengan sangat baik. Kemudian yang akan kita bahas adalah RAM atau Random Access Memory. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan instruksi-instruksi yang akan dikerjakan komputer dan yang sudah dikerjakan oleh prosesor. Instruksi ini disimpan dalam bentuk listrik pada RAM. RAM terdiri dari banyak kapasitor untuk menyimpan listrik. Instruksi yang tersimpan pada RAM bersifat sementara karena apabila RAM tidak mendapat pasokan listrik lagi, maka data yang tersimpan dalamnya akan hilang. Kita lagi kembali ke RAM. RAM memiliki pengaruh yang sangat cepat untuk kinerja komputer sekarang. Pada sistem operasi 64 bit, instruksi yang diambil oleh prosesor dan RAM berjumlah sangat besar sehingga kapasitas RAM dibutuhkan lebih besar dari sistem operasi 32 bit. Dalam perkembangan komputer, RAM sudah memiliki banyak evolusi, di mana yang saat ini kita lihat DDR4 yang tercepat saat ini memiliki frekuensi kerja yang sangat tinggi. Pada RAM biasanya ada tulisan-tulisan, kita lihat itu menunjukkan spesifikasi RAM, yaitu meliputi kapasitas penyimpanan data RAM, kemudian
frekuensi kerja RAM, yaitu meliputi transfer rate. RAM ada yang bertipe L, itu memiliki tegangan sekitar 1,3 dan standarnya memiliki tegangan 1,5. RAM dalam penggunaannya ada dua jenis. Satu bertipe ECC yang biasanya digunakan untuk server, kemudian RAM yang bukan ECC yang biasanya kita pakai untuk PC desktop atau laptop. RAM ECC memiliki jumlah IC lebih banyak daripada non ECC karena satu IC bertugas untuk mengkoreksi instruksi-instruksi akan dikerjakan oleh prosesor. Sehingga instruksi yang berjalan ke prosesor dipastikan selalu benar atau tanpa error, sehingga dinamakan dengan error correction control. Biasanya digunakan untuk server-server yang hidup 24 jam satu hari atau terus menerus. Perbedaan keduanya ada pada kestabilan, di mana RAM ECC lebih stabil tetapi memiliki harga yang jauh lebih mahal dibanding RAM non ECC. Oke, kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu hard disk. Hard disk merupakan tempat menyimpan data pada komputer atau juga tempat menginstalasi sistem operasi. Data pada hard disk beda dengan pada RAM, di mana pada hard disk apabila kehilangan pasokan listrik, data tetap ada. Dalam perkembangannya, RAM dulunya memiliki kapasitas yang kecil, tapi dengan perkembangan teknologi dengan ukuran yang sama, RAM bisa menyimpan data, hard disk bisa menyimpan data jauh lebih banyak. Dulunya hard disk memiliki konektor IDE yang terdiri dari banyak jarum-jarum. Dalam perkembangannya berubah menjadi SATA dengan kecepatan transfer. Secara teori dia bisa mencapai 6 GB per detik pada SATA versi 3 sekarang. Kelemahan dari hard disk dulu yang bertipe magnetik ada pada panas yang dihasilkan dan keterbatasan putaran piringan hard disk yang sudah berhenti pada kecepatan 7200 rpm, sehingga kecepatan baca tulisnya sudah terbatas atau mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sekarang hard disk mengalami evolusi dalam bentuk SSD atau solid state drive, di mana penyimpanan tidak lagi menggunakan piringan magnetik, tetapi dalam bentuk IC, sehingga memiliki kecepatan baca tulis yang sangat tinggi. Perbedaan keduanya dari sisi harga, SSD sekarang masih jauh lebih mahal dibanding bertipe magnet. Untuk melihat perbedaan kedua kinerja hard disk ini atau bagaimana dia bekerja, kita akan melihat video bagaimana hard disk bekerja.
circling the Earth once every 25 seconds while counting every blade of grass. Shrink all that down so that it fits in the palm of your hand, and you'd have something equivalent to a modern hard drive, an object that can likely hold more information than your local library. So how does it store so much information in such a small space? At the heart of every hard drive is a stack of high-speed spinning disks with a recording head flying over each surface. Each disk is coated with a film of microscopic, magnetized metal grains, and your data doesn't live there in a form you can recognize. Instead, it is recorded as a magnetic pattern formed by groups of those tiny grains. In each group, also known as a bit, Video all ini of the grains menunjukkan have their sektor-sektor magnetizations pada hard aligned disk in one of two possible yang states, ukurannya which masih correspond to besar. zeros and ones. Data is written onto the disk by converting strings of Nah, bits kita melihat into electrical bagaimana data current ditulis fed through dengan an mengubah electromagnet. This magnet generates a arah field polarisasi strong enough to magnetik change the pada direction piringan. of the metal grain's magnetization. Once this information is written onto the disk, the drive uses a magnetic reader to turn it back into a useful form. Much like a phonograph needle translates a Untuk record's mengubah grooves polarisasi into music. magnetik digunakan But how koil can you get pada so much permukaan information out head of just atau zeros pada and ujung head. ones? Well, by putting lots of them together. For example, a letter is represented in 1 byte or 8 bits, and your average photo takes up several megabytes, each of which is 8 million bits. Because each bit must Kita be written lihat onto bahwa a semua physical data area digital of the disk, disimpan we're dalam bentuk always seeking to increase the bilangan disk's biner atau areal density, 01. or how many bits can be squeezed into 1 square inch. The areal density of a modern hard drive is about 600 gigabits per square inch, Dalam 300 perkembangannya, million times greater than jumlah that of data yang IBM's first hard bisa drive disimpan from dalam satu hard disk 1957. makin meningkat This amazing berkat advance in kemajuan storage capacity teknologi atau wasn't just a matter of making everything smaller, but involved penelitian pada multiple innovations. material-material A technique called the thin film lithography yang process digunakan allowed untuk engineers to membentuk shrink hard the disk. reader and writer. And despite its size, the reader became more sensitive by taking advantage of new discoveries in magnetic and quantum properties of matter. Bits could also be packed closer together, thanks to mathematical algorithms that filter out noise from magnetic interference and find the most likely bit sequences from each chunk of readback signal. And thermal expansion control of the head, enabled by placing a heater under the magnetic writer, allowed it to fly less than 5 nanometers above the disk surface, about the width of 2 strands of DNA. For the past several decades, the exponential growth in computers' storage capacity and processing power has followed a pattern known as Moore's Law, which in 1975 predicted that information density would double every 2 years. But at around 100 gigabits per square inch, shrinking the magnetic grains further or cramming them closer together posed a new risk, called the superparamagnetic effect. Dalam teori When a magnetic perkembangan grain hard volume disk, is too small, its magnetization is untuk easily meningkatkan disturbed by heat kapasitas energy and can cause penyimpanan bits to yaitu dengan switch memperkecil unintentionally, ukuran leading to sektor-sektor, data loss. tetapi memiliki Scientists kelemahan resolved this limitation yaitu in a mudah remarkably simple berubah way arah by changing polarisasi the direction of recording from longitudinal medan magnet to bisa perpendicular, berubah oleh allowing panas areal density to approach atau 1 suhu. terabit per Untuk square inch. mengatasi ini, Recently, the yang potential tadinya limit arah has been polarisasi increased yet horizontal, again through heat-assisted sekarang magnetic recording. polarisasi This hak uses an penyimpanan even data more pada thermally piringan stable magnet recording dibuat medium vertikal whose magnetic sehingga resistance is bisa momentarily menyimpan lebih reduced banyak by data. heating up a particular spot with a laser and allowing data to be written. And while those drives are currently in the prototype stage, scientists already have the next potential trick up their sleeves. Bit-patterned media where bit locations are arranged in separate nano-sized structures, potentially allowing for areal densities of 20 terabits per square inch or more. So it's thanks to the combined efforts of generations of engineers, material scientists, and quantum physicists Hal that this ini tool of berkat kerja incredible keras power and para precision peneliti di can bidang spin material in the palm pembentuk of your hard hand. disk, sehingga ukuran atau kapasitas hard disk bisa ditingkatkan. Oke, sekarang setelah hard disk kita masuk ke VGA card.
VGA card merupakan perangkat komputer yang berperan penting dalam memproses grafik. Artinya dia memiliki prosesor sendiri untuk memproses data yang berbentuk grafik. Hal-hal yang penting dilihat pada kartu grafis adalah kapasitas pengolahan data dan tingkat kedalaman warna. Misalnya kartu grafis 2 GB dengan kedalaman warna 128 bit, berarti dia bisa menghasilkan jumlah warna 2/128. Kartu grafis berperan sangat penting dalam hal-hal atau pengolahan data yang berhubungan dengan multimedia, terutama seperti dalam melakukan rendering gambar. Perbedaan prosesor pada VGA dengan prosesor pada motherboard adalah terletak pada core. VGA memiliki core yang sangat banyak sehingga bisa mengerjakan proses rendering dengan sangat cepat. Karena memiliki prosesor sendiri, VGA card butuh pendingin, bisa pendingin udara atau pendingin air. VGA sekarang sudah memiliki banyak konektor yang dulunya masih mendukung S-Video atau Super Video. Konektor VGA dan DVI atau Digital Video Interface sekarang sudah pada beralih dengan konektor HDMI yang mendukung tampilan gambar yang sangat baik. Oke, kita masuk ke optical drive atau lebih dikenal dengan CD-ROM atau DVD-ROM, yaitu perangkat yang bisa melakukan penyimpanan data ke dalam keping CD atau DVD. DVD ini bekerja dengan cara melakukan pemanasan pada permukaan CD atau DVD sehingga membentuk lekukan, dan dalam membaca dia menggunakan lekukan tadi untuk menggambarkan data yang ada pada CD atau DVD. Biasanya menggunakan laser atau inframerah untuk CD, laser untuk DVD, dan laser biru untuk Blu-ray. Pada CD kapasitas penyimpanannya berkisar 700 MB, sedangkan pada DVD berkisar sekitar 4 GB lebih, sedangkan pada Blu-ray bisa sampai 25 GB. Untuk melihat kinerja atau cara kerja optical drive, kita bisa melihat video berikut. How do Blu-ray and other optical discs work? Blu-ray is the descendant of Laserdisc, part of a group of storage media collectively known as optical discs. CDs, DVDs, and later Blu-ray discs are some of the best-known examples of these media. These discs use the same form factor, and the devices that read them use lasers. Optical discs have a layer where pits and flat area contain the disc's data in simple binary. A pit represents 0, whereas a flat area represents 1. A laser is pointed at the disc as it spins. When the laser light hits a flat area, it reflects towards a photoelectric cell, which then detects the light.
When the laser light strikes a pit, it doesn't get reflected towards the photoelectric cell. This way, the photoelectric cell can interpret the laser's light as binary data. Reflected light equals 1, no light equals 0. This binary is then processed by a computer as data, a movie or music, for instance. How much an optical disc can store depends on how small the pits can be made on the physical disc and the type of laser being used to read the disc. For instance, Blu-ray uses blue lasers, which have a smaller wavelength than the red DVD lasers or the infrared lasers used with CDs. Because this smaller wavelength makes the Blu-ray beam more precise, more data can be stored on the same surface area, approximately 5 times more than on its predecessor, the DVD. Added to that, Blu-ray is a so-called third-generation optical disc. At the time of writing, fourth-generation optical discs are still in development, with Ultra HD Blu-ray poised to supersede regular Blu-ray in the near future. If you want to know, for instance, how VHS works, let me know in the comments. Subscribe and hit that bell to get notified when the new video drops. Because thanks to you and my patrons on Patreon, this channel is possible. If you can, share this video with someone who you think will like it. Click to see another video or subscribe. Thanks for watching. Demikianlah kita lihat sekilas bagaimana cara kerja dari optical drive. Kemudian kita masuk selanjutnya pada sound card, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data berjenis audio atau suara. Pada dasarnya motherboard sudah memiliki sound card on board, tapi dengan kedalaman suara yang terbatas atau tingkat kejernihan suara yang terbatas. Untuk pengolahan data suara yang membutuhkan tingkat kejernihan suara atau tingkat kedalaman warna yang bagus, kita menggunakan sound card. Kemudian ada LAN card atau network interface card. Ini kita gunakan untuk menambah fungsi komputer dalam hal melakukan komunikasi atau pertukaran data antar komputer atau antar perangkat. LAN card ini ada 2 jenis, sebenarnya ada 3 jenis, ada koaksial, tapi saat akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan. Yang banyak digunakan sekarang adalah LAN card untuk konektor RJ45 atau digunakan untuk kabel LAN. Kemudian yang kedua, LAN card untuk wireless atau dikenal dengan istilah wireless LAN card, yaitu untuk supaya komputer bisa melakukan koneksi ke jaringan melalui media transmisi wireless. Oke, kemudian kita masuk ke sistem pendingin pada komputer atau PC cooler. Pada PC cooler pada umumnya digunakan heatsink. Heatsink ini ada berbeda-beda tergantung sistem pendingin yang digunakan. Pada sistem pendingin menggunakan udara, digunakan heatsink yang terdiri dari sirip-sirip pendingin untuk mempercepat pelepasan panas dari prosesor. Cara kerjanya adalah dengan memperluas bidang pelepasan panas pada heatsink. CPU atau prosesor begitu dia beroperasi akan menghasilkan suhu panas, kemudian ditransfer kepada heatsink. Untuk membuat sirkulasi udara atau membuang panas dari heatsink, kita gunakan kipas di atas heatsink. Sedangkan pada sistem pendingin air atau water cooling, heatsink ini diganti dengan water block.
Jadi water block ini menempel pada prosesor untuk menyerap panas dari prosesor, kemudian dipompa air kepada water block, air yang dingin, dan air yang panas dari water block akan dialirkan ke pendingin radiator. Setelah di radiator, air didinginkan dan akan kembali dipompa masuk ke water block. Jadi dia membentuk siklus. Sebenarnya ada juga prinsip pendingin dengan prinsip Peltier, yaitu sistem Peltier ini yaitu suatu komponen yang bisa menghasilkan panas dan dingin pada sisi yang bersebelahan. Hal ini dimanfaatkan untuk mendinginkan prosesor, di mana pada bagian prosesor ditempelkan sisi yang dingin. Tetapi pada penggunaan umum sistem Peltier lebih atau jarang digunakan. Untuk melihat kinerja dari sistem pendingin, kita akan melihat sebuah video. Hello everyone. In this video we're going to talk about CPU cooling, and we're going to talk about the components that are involved in CPU cooling. And we're also going to discuss the two different types of cooling that can be used to cool a CPU, such as air cooling and water cooling. Now, the biggest heat generator in a computer is the CPU. The CPU is the brain of the computer, and it produces an enormous amount of heat in a very short amount of time. In fact, if a CPU were to run by itself without using any cooling components, the CPU would likely fry itself within 10 seconds. So to remedy this problem, a CPU needs a heatsink to help dissipate the heat. A heatsink is basically an aluminum block with fins that directly makes contact with the CPU. And the heatsink's purpose is to increase the surface area of the CPU so that it can make more air contact for cooling. The larger the heatsink, the larger the surface area will be, therefore increasing the cooling ability. The fins on the heatsink are designed to further increase the surface area for air circulation. Once the heatsink makes contact with the CPU, the heat will transfer from the CPU to the heatsink, where the air will cool the heatsink, which will cool the CPU. Then on top of the heatsink would be a fan. The CPU fan is designed to move air across the heatsink to help keep it cool. Now this type of CPU cooling is called air cooling, and this is what the majority of computers use when cooling a CPU. Now it's important that the heatsink and the CPU make the most contact with each other so that adequate cooling can take place. So that's why it's important to apply thermal compound on the CPU before attaching the heatsink. Thermal compound is used to fill in the microscopic air gaps between the heatsink and the CPU to make up for the imperfections of the flat surfaces. Now the surface areas between the CPU and the heatsink are flat, but they are not perfectly flat when examined with a microscope. Thermal compound is designed to fill in the microscopic air gaps so that the most contact can be made between the heatsink and the CPU. Because the more contact that the CPU makes with the heatsink, the better the heat transfer will be, which will keep the CPU cooler. And another type of CPU cooling is water cooling. So instead of using air, this type of cooling uses water to cool the CPU. So for example, here is a water cooling unit for the CPU. There is a pump, hosing, and a radiator. And inside this unit is water. This unit is placed directly on top of the CPU, just like a traditional heatsink, and the pump inside constantly circulates the water throughout the entire unit to help keep the CPU cool. Once the water reaches the radiator,
The water is air-cooled by a dan radiator-mounted air yang fan panas dari that draws prosesor air akan into the didinginkan pada radiator and cools the radiator water. Then the cycle is yang repeated, memiliki so a sirip constant pendingin flow yang of banyak. cool water makes contact with the CPU. So as a result, water cooling cools the CPU better than air cooling. They are Biasanya also more pendinginan quiet, but at the same time, water cooling water digunakan coolers are pada more expensive. Now, komputer-komputer CPU yang water overclock coolers are not as atau common as air komputer dengan coolers. kinerja So if you were berat. to buy a new computer today, it will most likely have an air cooler instead. Water coolers are more commonly used in high-performance computers, such as gaming computers. Or if you're going to overclock your CPU, then you should use a water cooler. Now, I personally use a third-party CPU air cooler in my computer that I've built because I don't need a water cooler. I don't do any overclocking or anything like that. In fact, when I build a Untuk new komputer PC, yang I always buy digunakan a tidak terlalu third-party berat, tidak CPU perlu cooler atau tidak because the terlalu ones that come with the membutuhkan CPU do pendingin not do dengan an water adequate cooling. job. In fact, the last several computers that I've built, I've always purchased the same CPU cooler because I think for the price, it is the best one out there. So if you want to know the CPU cooler that I use and that I personally recommend, I'll put a link in the description below in this video. And thank you for watching. Hello. Kemudian kita masuk ke komponen selanjutnya, yaitu power supply. Power supply merupakan komponen penting dalam komputer karena komputer hidup dari listrik. Jadi semakin bagus kualitas listrik yang masuk, kinerja komputer akan semakin sempurna dan memiliki daya tahan yang lama. Power supply terdiri dari banyak warna kabel, di mana warna kabel ini menunjukkan tegangan yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya untuk hard disk kita digunakan merah dan kuning, yaitu kuning itu 12 volt dan merah 5 volt. Apabila keluaran dari power supply tidak memenuhi kondisi ini, ditakutkan kinerja komputer akan jelek dan bisa merusak dari komponen komputer itu sendiri, terutama seperti hard disk, memori. Kenapa? Karena apabila contohnya tegangannya turun, berarti ampernya naik, akan menyebabkan panas yang berlebih sehingga komponen komputer bisa cepat rusak. Dalam perakitan atau dalam merakit sebuah komputer, hendaklah digunakan power supply yang baik dan berkualitas, karena power supply memegang peranan penting dalam kinerja komputer. Oke, demikianlah materi tentang pembentukan atau perangkat keras yang membentuk sebuah komputer. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk melakukan perakitan pada komputer. Video cara merakit komputer. Memasang prosesor pada motherboard. Memasang heatsink fan. Masukkan keempat kaki heatsink fan ke dalam lubang motherboard. Tekan secara silang. Pasang konektor kabel.
memori RAM. Buka soket RAM, lalu tekan RAM. Membuka casing CPU. Tidurkan posisi CPU agar lebih mudah. Ganti back panel dengan bawaan motherboard. Pasangkan skrup untuk mengunci motherboard. Pasangkan motherboard, lalu baut. Memasang front panel. Pasangkan sesuai gambar yang ada. Memasang hard disk. Memasang optical drive. Bongkar penutup casing depan. Masukkan optical drive dari arah depan. Tidurkan posisi casing agar lebih mudah memasang komponen. Pasangkan kabel SATA dan kabel IDE. Memasang kartu grafis. Memasang power supply.
24 pin pada konektor motherboard. Memasang 4 pin untuk supply prosesor. Memasang kabel Molex untuk optical drive. Memasang konektor SATA. Demikianlah video proses perakitan sebuah komputer. Demikianlah materi tentang perangkat-perangkat keras dari komputer. Dalam perakitan, bagian terberat bukan pada saat perakitan, tetapi menentukan spesifikasi apa yang akan kita rakit sesuai dengan kebutuhan dalam penggunaan komputer tersebut. Makanya dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana setiap komponen bekerja sehingga bisa kita menghasilkan perangkat komputer yang kita rakit bekerja optimal dengan budget yang ada, tetapi menghasilkan kinerja yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk menunggu video selanjutnya. Dibutuhkan kritik dan saran pada kolom komentar. Terima